wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih sudah bergabung pada daring pada pagi hari ini. Kita nanti akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah, di mana kemarin kita sudah membahas sampai pada kalor ya, kalau nggak salah. Ya, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga daring pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semuanya diberi kemudahan dalam belajar. Semoga bisa mendapatkan ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Ya, berdoa mulai. Cukup? Baik. Saya akan share screen untuk materi berikutnya, yaitu tentang materi gerak. Sudah muncul semuanya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, untuk materi gerak ini, ya, kalian nanti diminta mengidentifikasi jenis gerak benda dan kemungkinan juga ada dalam bentuk grafik. Ya, kita ingat ini pelajaran kelas 8 semester 1 ya, kelas 8 semester 1. Jadi dulu gerak sama hukum Newton kan jadi satu ya. Oke, gerak itu ada dua macam dulu ya, ada GLB dan GLBB ya. Apa sih bedanya GLB dan GLBB? GLB adalah gerak saluran, sedangkan GLBB adalah gerak lurus lupa. Gerak lurus Gerak lurus lupa. berubah beraturan. Iya, Berubah beraturan. gerak lurus berubah beraturan. Apa sih yang membedakan keduanya? Seperti kalau ditanya, apa sih bedanya Febri dengan Isna misalkan? Kan kalian tahu ciri keduanya itu kan beda kan gitu ya. Kalau cirinya GLB itu apa? Cirinya GLBB itu apa sehingga bisa membedakan? Apa bedanya GLB dan GLB? Percepatan. Maksudnya percepatan apa, Rania? Yang gerak lurus beraturan itu tidak punya percepatan, yang GLB itu mempunyai percepatan yang stabil. Percepatannya stabil. Oke, yang GLB tidak punya percepatan. Kalau yang GLBB punya percepatan yang stabil gitu ya? Iya, Pak. Iya. Sekarang kalau ditanya percepatan itu apa sih? Perubahan kecepatan. Iya, perubahan kecepatan setiap detik ya. Jadi kadang orang-orang itu menyatakan sebuah benda yang bergerak itu dinyatakan dengan percepatan. Tidak dengan kecepatan, tapi dengan percepatan. Ya, kadang seperti itu. Jadi kalau ada orang ngomong percepatan, otomatis benda itu bergerak. Dan geraknya pasti kecepatannya berubah-ubah. Tapi kalau orang ngomongnya hanya kecepatan, nah itu biasanya cenderungnya ke GLB. Di mana GLB itu kecepatannya tetap. Ya, oke, saya share screen dulu untuk animasi apa itu GLB dan apa itu GLBB ya. Oke, untuk GLB ya, GLB itu gerak yang kecepatannya tetap. Jadi kalau saya ibaratkan saya punya mobil-mobilan yang
Jadi tetesan oli satu ke berikutnya itu jaraknya selalu tetap, ya. Jaraknya selalu tetap sehingga bisa diperkirakan detik pertama dia misalkan 1 cm, detik kedua otomatis 2 cm, detik ketiga 3 cm dan berikutnya. Sehingga kalau digrafikkan nanti grafik S terhadap T, jarak terhadap waktu, nanti bentuknya berupa garis lurus punya gradien seperti itu. Ya. Jadi gradiennya itulah yang nanti menunjukkan kecepatan sebuah benda. Kalau kecepatannya kecil, gradiennya makin landai, gitu ya. Kalau kecepatannya makin tinggi, maka gradiennya akan semakin naik ke atas atau makin curam, gitu ya. Ya, jadi kalau nanti kecepatannya makin tinggi, nanti jarak satu tetesan oli ke tetesan oli berikutnya nanti akan semakin jauh. Maka dia makin naik, ya, makin curam. Nah, tapi kalau kecepatannya kecil, dia makin landai. Yaitu mengenai grafik S terhadap T. Sekarang kalau grafik V terhadap T untuk GLB, ya. Kita tahu tetesan olinya itu jaraknya antara delta S itu perubahan jarak, ya. Jadi karena tetesan oli satu ke berikutnya itu selalu tetap, maka perubahan jaraknya juga tetap. Nah, penambahan jaraknya tiap detik akan selalu tetap. Oke. Nah, perubahan jarak tiap detik itulah yang disebut dengan kecepatan, ya. Jadi yang namanya kecepatan itu sebetulnya bisa didefinisikan perubahan perubahan jarak setiap detik. Perubahan jarak setiap detik itu disebut dengan kecepatan. Ya. Untuk GLB karena perubahan jaraknya itu dari detik satu ke berikutnya selalu tetap, maka grafik perubahan jarak ini selalu tetap. Ya. Artinya kecepatannya selalu tetap. Kalau 12 meter per detik, maka setiap detiknya jaraknya itu bertambah 12 meter. Setiap detiknya jaraknya bertambah 12 meter. Itu kalau GLB. Bisa diprediksi kira-kira nanti setelah bergerak 10 detik, ini benda sudah menempuh jarak berapa meter. Bisa kita langsung prediksi, oh berarti setelah 20 detik, setelah 10 detik waktu tempuhnya sekitar 120 meter, ya. Oke, itu gampangannya seperti itu. Itu untuk GLB. Bagaimana dengan GLBB? Ya, untuk GLBB, ya, apa itu GLBB sih? Ya, kalau tadi GLB perubahan jaraknya yang konstan, tapi kalau GLBB perubahan kecepatannya yang konstan. Jadi selalu kecepatannya naik terus. Kalau GLBB dipercepat, ada pula yang GLBB diperlambat, kecepatannya justru makin turun. Nah, terus grafiknya bagaimana, ya? Untuk grafik GLBB dipercepat nanti aturan grafik kelajuan V ini terhadap waktu T. Oke. Jadi karena dia selalu bertambah kecepatannya,
maka perubahan jaraknya ini tidak tetap. Asalnya tambah sedikit, mula-mula semakin bertambah banyak karena jarak tetesan oli ke berikutnya makin panjang. Oke, nah karena perubahan jaraknya itu berubah, tapi berubahnya stabil ini, maka bisa ditampilkan dalam grafik. Nanti bentuk grafik V terhadap T jadinya seperti itu. Artinya perubahan kecepatannya selalu konstan, ya. Perubahan kecepatannya dia selalu konstan. Penambahan kecepatannya bisa diprediksi. So, contohnya kalau benda jatuh, ya. Benda jatuh itu bisa dipastikan, misalkan jatuh dari pesawat. Waktu dari pesawat itu kecepatannya 0 meter per sekon. Nah, ketika benda jatuh, dipastikan kecepatannya itu setiap detiknya bertambah 10 meter per sekon. Maka benda yang jatuh semakin lama dia makin cepat gitu ya. Tergantung nanti ketinggiannya. Nanti bisa diprediksi kalau dia nyampe tanah nanti kecepatannya berapa ya. Maka orang-orang yang di olahraga skydiver itu yang berenang di atas udara itu loh, yang membentuk formasi melingkar apa itu sebetulnya ada hitungan. Jadi dia itu terbang seperti itu membentuk formasi itu hanya diperbolehkan hanya beberapa menit saja ya. Tidak boleh melebihi sampai 7 menit itu tidak boleh. Ya, paling maksimal itu 5 menit ya. Nah, lebih dari itu nanti kalau tidak segera melepas parasut nanti parasutnya jebol. Nah, kalau parasutnya jebol dia jatuh ya, kalau jatuh ya hancur nanti dia. Oke, para atlet para skydiving itu seperti itu. Oke, itu gambaran mengenai GLB dan GLBB ya. Sekarang kita kembali ke PowerPoint. Sebentar. Oke, contoh soalnya misalkan. Misal ya, ada mobil yang mengalami kebocoran oli, membuat bekas tetesan oli di jalan dengan pola seperti pada gambar. Jadi dia geraknya itu mulai dari K, menuju ke L, menuju ke M, dan berhenti di N. Grafik yang menggambarkan itu bukan P ke S ya, tapi dari K ke N gitu ya. K ke N ditunjukkan oleh gambar A, B, C, atau D. Kita lihat. K ke L, titik 1 ke berikutnya bagaimana jaraknya? Apakah tetap atau berubah? Tetap. Tetap. Berarti ya kalau tetap, berarti K ke L ini GLB atau GLBB? GLB. Betul. K ke L itu GLB. Ya, maka kalau GLB nanti grafiknya harus tetap mendatar gitu ya. Kemudian L ke M, perhatikan jaraknya tetap atau makin menjauh atau makin mendekat? Makin menjauh. Makin menjauh. Oke, kalau makin menjauh berarti dia GLBB dipercepat. Gitu ya. Iya, berarti L ke M grafiknya naik ke atas, nanjak ke atas ya. Yang bisa memungkinkan jawaban itu hanya jawaban A dan jawaban D. Untuk jawaban B dan C dipastikan salah ya. Tinggal M ke N ini. Ya, M ke N jarak tetesan olinya makin mendekat atau makin menjauh? Makin dekat. Makin mendekat. Berarti itu seolah-olah ada mobil yang direm ya. Ya, kecepatannya makin turun atau dikatakan gerak GLBB diperlambat. Ya.
Betul sekali ya. Maka karena kita tahu M ke N ini diperlambat, maka jawabannya A atau D? D. Iya, yang D jawabannya. Betul sekali yang D. Jadi soal yang seperti ini jawabannya D. Ya, dadu. Oke. Jelas ya? Gampang ya? Jelas, Lanjut. Pak. Iya, terima kasih. Ya, tak lanjut kalau gitu. Baik, berikutnya. Di sini ada gambar tetesan oleh juga. Polanya seperti pada gambar nomor 1, gambar nomor 2, dan gambar nomor 3 ya. Oke, saya tanya. Untuk gambar 1 jenis geraknya apa? GLBB. GLBB diperlambat. Diperlambat. Nomor 1 GLBB diperlambat. Oh, berarti jawabannya apa? Iya, jawabannya C. Ya. Oke, jawabannya C. GLBB diperlambat. Untuk nomor 2 GLBB dipercepat. Dan nomor 3 GLB. Oke, kita kok gampang ya. Berikutnya, nah, kira rodok nyeleneh ya. Kira-kira kalau ada soal ini seperti ini jawabannya A, B atau C atau D? B, Pak. B. Pak. Nah, B, Pak. oke, sepakat B semua? Iya. Ya, sepakat. Sepakat. Ada berapa macam gerak di situ? 3. Ada 3. Oh, ada 3. Betul, ada 3. Ya, baik. Untuk soal yang seperti ini, jika ada benda yang gambar titik-titik tetesan olinya itu diberi panah F gitu, itu cara membacanya beda dengan yang tadi ya. Nah, kalau yang ini ilustrasinya, yang bergerak adalah tetesan olinya. Aspalnya diam. Itu ya. Tapi kalau yang soal yang ini, tetesan olinya yang diam, aspalnya yang bergerak. Aspalnya bergerak, mobilnya yang diam. Tak ibaratkan aspalnya jadi kertas, tetesan olinya itu saya ibaratkan spidol yang bocor. Jadi kertasnya itu ditarik dengan gaya F. Maka nanti cara membacanya itu berlawanan dengan arah gaya F penariknya. Artinya di sini karena gayanya itu arahnya ke kanan, ya, maka cara membacanya itu kebalikannya, dari kanan ke kiri, ya, dari kanan ke kiri. Cara membacanya dari kanan ke kiri. Oke. Nah, maka ketika kita membacanya dari kanan ke kiri, maka pertama dia mengalami GL BB dipercepat. Gitu ya. GLBB dipercepat. Terus disusul dia mengalami penurunan kecepatan. Maka mengalami GLBB diperlambat. Iya, maka setelah terakhir titiknya tetap. Berarti dia GLB. Maka jawaban yang tepat adalah yang pilihan A. Yang A betul. Jadi di sini perlu diperhatikan cara membacanya, gitu ya. Jadi ada 2 jenis soal, hati-hati cara membacanya. Nah, kalau yang ada F-nya itu berarti cara membacanya berlawanan dengan penariknya atau F-nya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan.
Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada dilanjut untuk hukum Newton ya. Ini yang dibahas hukum Newton 2 ya. Hukum Newton 2 itu dulu dirumuskan F sama dengan M kali A ya. F sama dengan M kali A. Ya, F M kali A. Rumusnya dulu kelas 8 sangat populer lah. Oke, sekarang coba kalau ada soal seperti ini. Ada yang bisa menyelesaikan? Berapa jawabannya? Sebentar, saya munculkan lagi soalnya. Oke, rumusnya apa tuh tadi? Rumusnya F sama dengan M kali A gitu ya. Karena dikatakan percepatan ya, maka A itu sama dengan F dibagi M. Ya. Gaya bekerja pada mobil bermasa 600 kg. Gaya tersebut menyebabkan percepatannya 2 meter per sekund kuadrat. Jika ke dalam mobil ditambahkan beban yang masanya 400 kg. Jadi sekarang bertambah 400 jadi 1000 gitu ya. Jadi 1000. Maka kecepatannya jadi berapa? Saya tanya ini. Gayanya berubah tidak? Dari soal ini. Tidak. Ya, alias gayanya tetap ya. Oke, kita bandingkan saja. A pertama dibanding A setelah ditambahkan massa. F-nya kan tetap ya. Nanti F1 dibagi M1 dibanding F dibagi dengan massa 2. Karena F-nya itu tidak berubah, maka atas dan bawah bisa dicoret karena dibagi ya. Maka nanti kita lanjutkan A1 dibanding dengan A2 itu sama dengan M2 dibagi M1. Sampai di sini ada yang bingung? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke. A1-nya tadi berapa? A1-nya pertama mula-mula 2. A2-nya ditanyakan. Sama dengan M2-nya berapa? M2-nya jadi 1000 kan? Ditambah 400 soalnya. M1-nya 600. Coret nolnya. 10 dibanding 6. Ya, kita coret bagi 2 ini 5 misalkan.
Terus 6-nya dibagi 2, 3 gitu ya. 6 dibagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. Ya, maka A2 sama dengan 2 dikali 3 dibagi 5. Gitu ya? Mm. Iya, Hmm. Ya, M1-nya 600. 2 kali 3 dibagi berapa? 5. Ya, 6 bagi 5. Ada jawabannya enggak? 1,2. 1,2. 1,2. Betul. Jawabannya apa ya? B ya? Ya. Oke, jawabannya B. Ya, gampang apa sulit? Lumayan. Nah, lumayan. Oke. Berikutnya, soal berikutnya. Ini A-nya udah diketahui, tetapi F-nya yang ditanyakan, ya. Oke, kita lanjut. Untuk ini ditanyakan gaya daring mobil harus ditambah berapa? Berarti kita ditanyakan F2-nya. Oke, F1-nya saya misalkan dengan F, ya. M1-nya berarti 600. 600. A1-nya. Berapa A1-nya? 2. 2 dibagi massa 2-nya berapa berarti? 1000 ya. Dikali A2-nya. A2 berarti 3. Oke, 3. Kita coret-coret saja. Coba kita coret antara 6 dengan 3. Jadi 2. Nolnya kita coret. Nolnya dicoret. Terus 10 dengan 2. Nah, 10 dicoret dengan 2. Jadinya 5. 5. Ya, oke. F dibagi F2 sama dengan 2/5. Gitu ya. 2/5. Maka F2 sama dengan 5/2 F1. Gitu ya. Atau kebalik? Kebalik atau enggak? Kebalik atau enggak? Yes, F1-nya tak tulis saja. Kebalik atau enggak? Halo. Udah bener ini? Yes, kita kembali F1-nya kita hitung. 600 dikali berapa? 2. 2. Ya, hasilnya 1200. Kita masukkan ke sini. 5/2 kali 1000
200. 2 kita coret dengan 12, 6. 6 kali 5 berapa? 30. 30. Nolnya berapa ini ya? 3. 3. Nah, nolnya 3. Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kira-kira ada yang salah enggak ini ya? Hitungannya ada yang salah enggak? Coba dicek. Nggak ada yang salah ya? Oke, lanjut. Ini kan pertanyaannya apa? Maka gaya dorong mesin mobil harus ditambah berapa? Kan gitu. Asalnya 1.200 menjadi 3.000. Jadi tambahnya harus berapa? 1.800. 1.800. Jadi jawabannya adalah 1.800. Yang D jawabannya. Yes, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tak lanjut kalau gitu. Oke, ke usaha dan energi. Ya, usaha dan energi. Bentar ya. Dikerjakan kalau bisa ya. Saya tak membukakan sesuatu ke ini ada yang permintaan.
Oke, kita lanjut. Mas Wahyu, kameranya urip. Kita lanjutkan lagi. Bisa ngerjakan soal itu? Atau udah lupa cara ngerjakannya? Gimana? Ada yang mencoba menjawab? Atau saya jelaskan dulu? Ya, saya jelaskan dulu. Konsep usaha dulu ya. Usaha. Apa sih usaha itu? Usaha itu di bahasa Inggrisnya namanya work. Oke. Kerja ya. Saya misalkan ya, meminta seseorang untuk kerja misalkan. Mas Wahyu saya minta. Misal, Mas Wahyu saya minta untuk menggeser meja ya. Mas Wahyu saya minta untuk menggeser meja. Meja ini saya minta tolong untuk digeser 2 meter ya. Oke. Ketika Wahyu menggeser sampai kemeringat, tapi meja ini nggak bergeser, Wahyu ini dikatakan kerja enggak? Dikatakan kerja enggak? Padahal dia sampai berkeringat gitu ya. Dikatakan kerja enggak? Mejanya nggak bergeser sedikit pun. Tapi dia udah mendorong sekuat tenaga. Tidak. Dikatakan bekerja atau tidak? Tidak. Tidak. Gitu ya. Jadi syaratnya dikatakan kerja itu ada hasilnya. Ya. Harus ada hasilnya. Jadi nanti yang dikatakan kerja atau usaha itu ada hasilnya. Hasilnya itu berupa perubahan jarak. Dikerjakan pakai apa? Dipekerjakan pakai gaya. Jadi yang namanya kerja itu perkalian antara gaya dengan hasil perpindahannya. Jika salah satunya ini 0, maka dikatakan seseorang ini tidak bekerja. Sama dengan kamu. Kamu misalkan diminta untuk rajin belajar ya. Besok ada ulangan, maka kamu akan belajar. Nah, coba ketika semalam suntuk kamu belajar, tiba-tiba nilainya hanya 20. Kamu dikatakan udah bekerja keras belum? Udah belajar belum? Udah belajar yang rajin? Belum. Ya. Jadi orang melihatnya itu dua-duanya. Ya usahanya, ya juga hasilnya. Ya. Jadi dua-duanya dilihat. Kalau salah satunya nggak kelihatan, dikatakan tidak bekerja. Ya. Jadi itu konsepnya. Jadi work atau usaha itu F kali S. Ini terjadi kalau posisi gerak bendanya ini horizontal. Kalau vertikal lain lagi. Kalau miring lain lagi gitu ya. Kalau vertikal ya, kalau vertikal itu W sama dengan ini adalah W yang back itu ya kali H. Berat, ini berat ya, ini berat. Bukan usaha itu bukan. Ini W kecil. Hanya itu height ya. Kalau ini posisinya vertikal. Jadi kalau kamu diminta untuk mengangkat benda, usahanya itu tergantung pada berat benda dan ketinggian yang kamu naikkan. Nah, itu kalau vertikal. Ya, kemudian
masih ada kaitannya dengan W. Jadi W itu juga dikatakan perubahan energi kinetik. Maksudnya kepiye Pak? Kok iso ngalah ini Pak? Jadi begini, misal kamu naik mobil, kamu diminta mengerem sampai berhenti. Maka itu untuk berhenti diperlukan usaha. Diperlukan usaha. Bentar ya. Misal ada mobil diminta berhenti. Maka untuk menghentikannya itu butuh usaha, butuh gaya. Oke. Nah, gaya yang diperlukan untuk menghentikan mobil dari asalnya kecepatannya 10 menjadi 0, maka dikatakan ada perubahan energi kinetik. Ya. Berarti Eka akhir dikurangi Eka Awal. awal, betul. Eka akhir dikurangi Eka awal. Atau juga yang namanya W, ya ini kalau vertikal pula, itu sama dengan delta EP. Nah, jika kalian diminta untuk menaikkan benda, berarti sebetulnya hanya mengubah energi potensial saja itu ya. Ya, energi potensial dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi ya. Jadi tetap EP awal, EP akhir dikurangi EP awal. Jadi kalau tidak ada perubahan energi kinetik, tidak ada perubahan energi potensial, kamu dikatakan tidak bekerja. Tidak bekerja. Eka itu energi kinetik yang rumusnya setengah mv kuadrat. Pak Faizin ajeng turu ora ndongakno. Iki lho Pak, wonge ajeng turu Pak, ora ndongakno Pak. Oke, lanjut. Eka itu setengah mv kuadrat. Kalau yang EP itu mg gitu ya. Nah, saya kira masih ingat itu pelajaran kelas 7 kalau nggak salah. Oke, maksud kita lanjut ke soal tadi. Dua gaya masing-masing 100 Newton ke utara dan 150 Newton ke selatan. Bekerja pada benda bermassa 30 kg. Usaha yang bekerja pada benda sebesar 60 Joule. Jarak perpindahan benda dari posisi awal adalah ini yang rumus-rumus saya hapus. Sudah ditulis ya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke, saya hapus ya. Oke, rumusnya work itu F kali S.
ini usahanya butuh 60 Joule. F-nya itu 50. Ya. Gak bingung kan 50? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Oke, maka S-nya sama dengan 100 Newton ke utara dan 100 Newton ke selatan. Bekerja pada benda bermassa 30 kg. Usaha yang bekerja pada itu 60 Joule. Jarak perpindahan benda dari posisi awal adalah titik-titik. Ya, Mas. 60 dibagi 5. Berapa ya 60 bagi 5 ya? Oh, 6 bagi 5. 1,2. 2. 1,2 atau sama dengan 120 Sentimeter. cm. Ini meter ya. Oke. Ya, coba saya tak tanya, Ajeng. Ajeng. Masih di sini kah, Ajeng? Ajeng. Halo, Ajeng. Ajeng. Ada enggak, Ajeng? Ada, Pak. Ajeng ora Adit. Ajeng mana Ajeng? Apa, Pak? Loh, Ajeng kok suaranya kok nggone Adit? Ngelek, Pak. Ngelek gimana? Gonmu, mikrofonnya dinyalake, gonmu, ayo. Halo, Jeng. Malah lungo. Halo, Ajeng. Ngomong karo gone Adit coba. Halo, Ajeng. Dit, masih di situ udah, Ajeng Dit. Masih, Pak. Oh, masih. Coba suruh ngomong. Ceng iki yo cuman Pak Fahin ngomong. Halo, Pak. Halo, itu soalnya dikerjakan itu. Silakan. Ya, Jeng kerjakan, Jeng coba, Jeng. Jeng, ayo silakan, Jeng. Berapa hasilnya? Soalnya hilang, Pak. Soalnya hilang. Oh, ya, sorry. Silakan, Jeng. Iya.
Ayo jeng GPL CPT jeng wong gampang kok jeng. C, Pak. C. Kok iso C ceritane piye jeng? Gimana jeng? Ah jeng. Halo Ajeng, masihkah di situ Ajeng? Masih, Pak. Masih. Di kelas itu ada berapa orang jeng? 8. 8. So nek daring di kelas itu ya, tolong pintunya dibuka, jendela dibuka ya. Udah dibuka semua, Pak. Udah dibuka semua. Kenapa saya minta untuk membuka, jeng? Kenapa kira-kira jeng? Kenapa kok harus dibuka pintu dan jendelanya? Ajeng. Ya, biar kamu itu pada tidak tidur-tiduran, jeng ya. Kamu tadi tiduran ya, jeng ya? Tidur beneran atau tiduran? Wes aku tak takon Valen nih. Len Valen, Ajeng tadi tidur apa tiduran? Len. Iya, Pak. Tidur. Tidur beneran ngorok. Tiduran, Pak, nggak tidur. Oh, tiduran. Oh, ngono. Itu Ajeng bawa kuota atau pakai wifi? Pakai wifi, Pak, dia. Oh, pakai wifi. Wifi songo B iku lagi trouble iki. Urung sempet dadani. Nek kowe kepengen wifi ini lancar, ya, kamu pindah ke gazebo. Ya. Pindah ke gazebo atau pindah di 9H. Itu. Yes, saya lanjut. Nah, so nek konangan turun neh. Nah, engko tak pindah ning ruang guru engko. Ya, lanjut. Oke, baik. Kalau ada soal seperti ini, ya, kita cara ngerjakannya bagaimana? W sama dengan F dikali S. Work-nya itu 200 Joule. F-nya ditanyakan. S-nya itu 4. Maka F-nya di sini 50. 50 itu adalah F totalnya. Jika salah satunya bernilai 80 ke utara 80, supaya totalnya 50 bagaimana? Ditambah atau dikurangin?
Dikurangi berapa? Dikurangi 30. 30. Berarti nanti ada gaya yang mengurangi dia. Nek mengurangi berarti arahnya berlawanan. 30. Maka nanti hasilnya kalau dijumlah 50 Newton. Maka jawabannya yang mana ini? J. Iya, 30 Newton ke selatan, betul. 30 Newton ke selatan. Oke, sedikit lagi saya tambahkan sebentar. Satu soal saja lagi. Terus kita akhiri darinya. Oke, masalah pesawat sederhana. Sederhana ada tuas, ada bidang miring. Ada pula katrol gitu ya. Oke, ini tidak saya ulas lagi ya. Di kelas 8 ini ya, nggak salah. Intinya besaran tuas itu kan perkalian antara beban dengan lengannya sama dengan perkalian antara gaya dengan lengan gayanya. Ya, kalau dulu W kali LB sama dengan F kali LK gitu ya. Kalau yang tuas, kalau yang bidang miring W sama dengan H per S dibagi, ini bukan W-nya tapi H-nya ini ya. Ini F-nya. F sama dengan H per S kali work-nya. Kali weight-nya, bebannya. Tidak perlu saya ulas lagi ya, yang saya ingatkan rumusnya ini yang dipakai gitu ya. Yang atas itu untuk tuas, yang bawah itu untuk bidang miring. Oke, contoh soal satu saja terus kita akhiri nanti. Nomor 7 itu misal ada gambar 300 Newton batu ditaruh di 30 cm dari tumpu, kemudian ada gaya kuasa untuk mengangkat 300 Newton itu 75. Jika titik tumpunya digeser 5 cm mendekati beban, agar tuas tetap seimbang, kuasanya harus di titik-titik. Caranya bagaimana? Ya, kita kerjakan sebelum digeser dulu ya. Sebelum digeser. Sebelum digeser, W kali LB sama dengan kita pengen cari LK-nya dulu. F kali LK. W-nya 300 dikali LB-nya 30 cm. F-nya 75. LK-nya berapa ini? Ditanyakan. Oke. 75 dengan 300 dicoret. Berapa? 4 ya? Benar? 4. Betul, 4. Jadi LK-nya adalah 120 cm ya. Terus ya, digeser ya. Sekarang digeser. Digeser berapa tadi digesernya? Gesernya 5 cm. Ya, 5 cm. Berarti lengan bebannya menjadi berapa? Kalau digeser 5 cm mendekati beban, ya jadi 25 cm. Oke. Kita asumsikan seandainya lengannya kuasa ini tetap, ya seandainya lengan kuasa tetap, atau bagaimana ini ya? Opsinya kan gini ya. Kita lihat opsinya, opsi jawabannya. A dikurangi 15 Newton. B diperkecil menjadi 62,5. C kuasanya digeser 20 cm. Ya. Oke, kita
kalau mengerjakan, kita perhatikan opsi. Coba saya perhatikan yang opsi C sama D dulu deh. Ya. C sama D. Digeser. Kalau digeser, berarti kita cari LK-nya. Kan gitu ya, kalau digeser. Ya. Kalau digeser, kita cari LK-nya. Berarti LK-nya sekarang jadi berapa kan gitu ya. Kalau digeser kan LK-nya juga ikut bergeser. Kita cari W kali LB sama dengan F dikalikan LK. W-nya tetap 300, LB-nya jadi 25, F-nya tetap 75, LK-nya jadi berapa sekarang gitu ya. Oke. Kalau ini saya hapus lagi, saya coret jadi 4. 4 kali 25. Nah, LK setelah digeser menjadi 200. Benar? Oh, 100 apa 200? 100. Oh, ya, saya hapus dulu jadi 100. Oke, kita lihat. Asalnya 120 jadi 100. Mana jawabannya kira-kira? Jadi asalnya 20 jadi 100. Maka ini harus digeser. Ya, digeser. Ya, jawabannya apa? C. 20 cm. 20 cm. Mendekati Titik tumpu. titik tumpu. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Wah, kita udah puyeng nih ya. Tinggal 1 minggu lagi loh ya. Oke, nanti soalnya kemungkinan jadinya 30 soal, enggak 40. Kemungkinan nanti tesnya luring. Ujiannya nanti kemungkinan luring ya. Jadi kalian nanti secara bergiliran datang ke sekolah. Oke, nanti disiapkan. Ujian sekolah ini nanti menentukan nilai kamu di ijazah. Nah, nilainya bagus, ijazahnya nanti punya nilai bagus. Ya, jangan disepelekan. Kalau nilai jelek, nek kamu ngelamar kerja mesti ditanyakan ijazah loh ya. Nek lihat nilainya jelek-jelek, wah kamu nanti bakal dipertimbangkan. Wah, ini saya piye kan gitu ya. Ya, maka ini tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya absen terlebih dahulu. Silahkan dinyalakan kamera wajahnya untuk kelas 9H dulu. Silahkan kelas 9H. Dinyalakan kamera wajahnya. Silakan 9H, dinyalakan kamera wajahnya. Halo 9H. Halo 9H. Tolong nyalakan kamera wajahnya.
9H, tolong dinyalakan kamera wajahnya. Halo 9H. Oke, 5 detik lagi saya lanjutkan ke 9G. Putri, banutnya sudah disinkron? Udah, Pak. Udah, tadi saya lihat kok masih kosong ya. Apa memori HP kamu penuh ya? Enggak, Pak. Oh enggak, ya wes nanti saya cek lagi, tolong nanti disinkron lagi ya. Iya, Pak. Oke. 8H, 9H, sudah semua menyalakan kamera ya? Oke, silakan. Dimatikan kamera wajahnya, boleh langsung live. Berikutnya kelas 9G. Silakan dinyalakan kamera wajahnya 9G. Panji, kamu kok makin gemuk? Naik berapa kilo bobotnya, Ji? Panji petualang. Kenapa, Pak? Kok makin gemuk, naik berapa kilo bobotnya? Nggak tahu, Pak. Saya terakhir nimbang 80, Pak. Wush, 80. Siapa? Di rumah hanya makan tidur itu no. Ya, oke. Sisa dilanjut 9G, boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Ya. Dilanjut kelas 9F. Silahkan 9F. Wahyu Ridho, sindok ketokno kamera nem dhewe ra Wahyu Ridho. Ajengnya mana ajengnya? Ajengnya di mana, Len? Ya. Oke, kalau sudah cukup, boleh dimatikan kamera wajahnya. Terima kasih sudah ikut daring pada pagi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh langsung live.